Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian menjadi rutinitas kita setiap malam Rabu, yaitu mengkaji pelajaran ilmu fikih sunnah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih akan membahas yang berkaitan dengan salatul jamaah, di mana pembahasan kita di malam ini adalah tentang ahkamul masbuqin, yaitu hukum-hukum tentang masbuq, yaitu makmum yang datang tidak mendapatkan takbiratul ihram ataupun hanya mendapatkan beberapa rakaat dari berjalannya sholat berjamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas terkait tentang masalah masbuk ini. Di sini disebutkan idrakul jamaati ala nau'ain. Mendapatkan jamaah itu ada dua jenis. Pertama adalah idraku fadilatil jamaah, yaitu mendapatkan fadilah ataupun keutamaan sholat berjamaah. Lalu kemudian yang kedua idraku hukmil jamaah, yaitu mendapatkan hukum berjamaah. Nah, kita akan bahas satu persatu dari dua jenis ini. Yang pertama yang kita bahas adalah idraku fadilatil jamaah, yaitu mendapatkan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Yang dimaksud di sini adalah wa huwa yahsulu bi ishtirakil ma'mumi ma'al imami fi juz'in min salatihi. Ini diperoleh dengan cara makmum ikut bersama imam dalam sebagian salatnya, ya. Walau fil qa'datil akhirati qabla salam, meskipun hanya duduk yang terakhir sebelum salam, maka ia telah mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Wa hadza madhabul jumhur, inilah madhabnya jumhur ulama, diantaranya adalah Hanafiyah, Hanabilah, dan juga pendapat yang sahih dari kalangan ulama Syafi'iyah dan sebagian dari golongannya Malikiyah. Wa huwa sahihu li'annahu law lam yudrik fadlal jamaah bidzalika la muni'a minal iqtida. Inilah pendapat yang sahih. Kenapa? Karena seandainya ia tidak mendapatkan fadlal jamaah, keutamaan berjamaah, bidzalika, dengan hal itu, la muni'a minal iqtida'i, tentunya ia dilarang untuk mengikuti imam. Li'annahu yakunu hina idzin ziyadatan bila faidah, sebab itu merupakan tambahan gerakan salat yang tidak ada manfaatnya. Jadi begitu, ya. Makanya pendapat inilah pendapat yang paling kuat, ya. Meskipun kita hanya mendapatkan duduk terakhir sebelum salam bersama imam, maka kita tetap masih mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Jadi begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini, ya, dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ilas shalah." Apabila kalian mendengar suara iqamah,
maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, dan hendaklah bagi kalian berjalan dalam keadaan tenang dan jangan terburu-buru, ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, ya. Apa yang kalian dapati maka ikutilah, dan apa yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah. Jadi dalam keadaan apapun imam ketika kita dapati maka kita ikuti, ya. Dan kekurangannya maka kita tambal. Sehingga ini ada dua hukum terkait dalam dalil ini. Yang pertama adalah terkait dengan mendatangi salat berjamaah itu kita dilarang untuk berburu-buru. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sikap tenang itu datangnya dari Allah, dan sikap terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Sehingga makruh hukumnya ketika seseorang mendatangi salat berjamaah tapi dengan jalan ataupun cara terburu-buru. Seharusnya dia tetap dalam keadaan tenang, ya. Lalu kemudian apa yang ia dapati dalam keadaan apapun maka ikutilah imam, dan yang kurang maka tinggal kita menyempurnakannya, begitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, hadis ini memiliki makna ya terkait dengan apa yang kita dapatkan dari sholat berjamaah tersebut. Apapun itu, dalam keadaan apapun sang imam pada saat itu, maka kita tetap masih mendapatkan keutamaan jamaah, begitu. Kemudian juga dikuatkan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari seorang laki-laki penduduk Madinah yang meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a khafqa na'lai wa huwa sajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara terompah seorang laki-laki penduduk Madinah ini, wa huwa sajid, dan sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sujud. Falamma faragha min salatihi, ketika selesai mengerjakan salat, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadzal ladzi sami'tu khafqan alaihi, siapa yang tadi aku mendengar suara terompahnya? Qala, maka seorang laki-laki dari penduduk Madinah itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, lalu kemudian Nabi bertanya, fama sana'ta, kenapa kamu? Apa yang kau lakukan? Qala, maka lelaki itu menjawab, wajadtuka sajidan fasajadtu, aku mendapati dirimu dalam keadaan sujud, lalu kemudian aku ikut sujud. Faqala hakadha fasna'u, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ini kepada yang hadir pada saat itu. Beginilah, ya, maka lakukanlah, ya, apa yang seharusnya kalian lakukan, bahasanya begitu. Wala ta'taddu biha, namun jangan menganggapnya sebagai satu rakaat. Jangan kalian hitung satu rakaat. Man wajadani raqian aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala hali allati ana 'alaiha. Barang siapa yang mendapatiku dalam keadaan ruku atau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan sujud, maka hendaklah ia menyamai atau menyertai apa yang saat itu aku sedang lakukan. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu terburu-buru lari kedebak-kedebuk, lalu kemudian sampai ke masjid, ya, tujuannya sih pengen mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya, akan tetapi belum dapat takbiratul ihram kita sudah ngos-ngosan, sholat kita menjadi tidak tumakninah, sholat kita menjadi berantakan. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam sholat kita seperti itu.
Lakinna thawabahu yakunu duna thawabin man adrakah min awwaliha. Tetapi tentunya ini ada penjelasan bahwa yang disebut dengan fadilah jamaah itu tentunya pahalanya berbeda dengan orang yang mengikuti sejak awal dia mengerjakan sholat berjamaah bersama imam. Meskipun dia masih mendapatkan fadilah jamaah, keutamaan jamaah, tapi tentunya pahalanya itu berbeda dengan saat dimana kita mengikuti jamaah dari awal, yaitu mengikuti takbiratul ihramnya imam, seperti itu. Nah, itu yang pertama, yaitu yang dimaksud apa? Mendapatkan jamaah itu yang pertama adalah mendapatkan keutamaan jamaah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua yang dimaksud dengan mendapatkan jamaah adalah idraku hukmil jamaah, mendapatkan hukum berjamaah, wa ma yatarattabu 'alaiha, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik. Apa yang dimaksud di sini? Al-muradu bi idraki hukmil jamaah, yang dimaksud dengan mendapatkan hukum berjamaah ialah thubutul ahkamil mutarattibati ala i'tibarihi mu'tamman bil imam. Maksudnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan sebagai akibat seseorang mengikuti imam. Ya, kasujudihi, seperti contoh ia harus ikut sujud, ya, dalam sujud li sahwil imam, sujud sahwinya imam sebab karena lupa. Kemudian wa kasalatihil jum'ah raka'atain, ya, ia salat pada hari Jumat 2 rakaat dan sejenisnya, ya. Artinya yang dimaksud dengan mendapatkan jamaah itu ya mendapatkan sholat berjamaah sempurna bersama imam, tidak boleh terkurangi, begitu. Wa adharu aqwalil ulama, pendapat ulama yang paling jelas adalah anna hukmal jama'ati la yathbutu illa bi idraki raka'atin kamilah ma'al imam, ya. Jadi pendapat ulama yang paling jelas itu adalah disebut sebagai hukum sholat berjamaah itu ia tidak didapat kecuali dengan mendapatkan 1 rakaat sempurna bersama imam. Sedikit tadi saya koreksi, ya. Jadi dikatakan mendapatkan jamaah yang berarti minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau pendapat pertama kan menyebutkan bahwa dalam keadaan apapun, hatta imam sudah dalam keadaan duduk terakhir, kita mengikutinya, kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Nah, kalau di sini hukum jamaahnya, secara hukumnya dia mendapatkan sholat berjamaah bersama imam, jadi begitu. Mendapatkan sholat berjamaah bersama imam itu kalau dia bisa mendapatkan minimal 1 rakaat sempurna, begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dalam sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Inilah mazhabnya Malikiyah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi begitu, ya. Jadi yang dimaksud mendapatkan hukum sholat berjamaah, kalau tadi kan cuman keutamaannya, kalau ini mendapatkan sholat berjamaah, Anda dikatakan sudah berjamaah, bahasanya begitu. Kalau Anda minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam, minimal itu, ya. Kalau tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, ya paling tidak mendapatkan keutamaan berjamaahnya. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika kita telah membahas tentang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka yang disebut dengan 1 rakaat itu kadarnya segimana sih? Ya. Nah, maka inilah yang akan kita bahas, ya, yaitu idrakur rakaah. Dihitung mendapatkan 1 rakaat itu dalam posisi apa? Saat ketika imam, ya, kita ikuti. Nah, di sini disebutkan, ya, bahwa
ikhtalafa ahlul ilmi fil qadari alladhi yakunu bihil ma'mum mudrikan ar-raka'ah mu'taddan biha ma imamihi. Para ulama berbeda pendapat tentang kadar seorang makmum mendapatkan 1 rakaat dan dia dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Di sini ada 2 pendapat yang masyhur. Pendapat pertama mengatakan tudrakur rakaah bi idrakir ruku'i ma'al imam. Dia mendapatkan 1 rakaat kalau dia bisa mendapatkan rukuknya bersama imam. Jadi kalau imam rukuk, kita bisa mendapatkan rukuknya imam, berarti itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, jadi di situ antum nggak perlu mengulang lagi karena sudah mendapatkan 1 rakaat. Ini adalah madhabnya jumhur ulama. Imam 4 madhab dan yang lainnya. Kalau di antara para sahabat ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu. Hujahnya apa? Alasannya apa? Yang pertama, hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di situ Nabi SAW bersabda, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat salat maka ia telah mendapatkan salat. Nah, yang berpendapat bahwa kalau mendapatkan rukuknya imam kita sudah mendapatkan 1 rakaat, memaknai kata rakaah di sini adalah artinya ruku. Kalau kau mendapati ruku, ya berarti kau telah mendapatkan salatnya. Nah, jadi begitu ya dalilnya, kata rakaah itu dimaknai ruku. Nah, jadi begitu. Wa ayyadu hadzal hamd bi riwayati Ibnu Khuzaimah. Mereka menguatkan pemaknaan tersebut ini berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, li hadithi Abi Hurairah bilafdin, ya, dari hadits Abu Hurairah dengan lafaz man adraka raka'atan minas shalah qabla an yuqimal imam salbahu. Nah, ada tambahan ya. Barang siapa yang mendapatkan rakaat dari salat qabla an yuqimal imam salbahu, sebelum imam itu menegakkan punggungnya. Nah, ini menunjukkan isyarat ya sebelum imam itu dalam keadaan i'tidal. Faqad adraka, maka ia telah mendapatkannya. Ya. Maka mereka berpandangan bahwa ini menunjukkan annal murada bir rakaah ar-ruku. Yang dimaksud dengan rakaah itu adalah ruku, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian juga ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga secara marfu. Dikatakan idza ji'tum ila sholati, jika kalian datang untuk mengerjakan salat, wa nahnu sujud fasjudu, dan kami dalam keadaan sujud maka sujudlah. Wala ta'udduha syai'an, maka kalian jangan hitung itu 1 rakaat. Tapi waman adraka rakaah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati ruku', nah sekali lagi makna rakaah di sini dimaknai ruku', ya, maka dia telah mendapati salat. Jadi begitu. Ya. Baik. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini hadisnya dari Abu Bakrah. Ya, hadis dari Abu Bakrah. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi, bahwa ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku'. Faraka'a qabla an yasila ila shaf, dia ruku' sebelum dia sampai ke shaf. Misal ya, jamaahnya ini di depan kan cuma satu shaf aja. Ada imamnya ruku', Allahu akbar. Nah, dari pintu udah hendak lihat, waduh ruku', dari sana udah ruku', Pak. Allahu akbar. Habis itu jalan. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia masuk ke shaf.
dalam keadaan ruku. Maka ketika itu diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah semangatmu tuh dalam ibadah. Tapi tolong jangan diulangi yang seperti itu. Ya, ada kata jangan diulangi, artinya tidak boleh diulangi lagi model-model yang seperti itu. Ya, baik. Ya. Nah, qalu huwa dhahir fi annahu i'tadda biha. Mereka mengatakan secara zahirnya ia dianggap mendapatkan satu rakaat dengan rakaat tersebut. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Ya kan? Nabi nggak ngomong, berarti tadi kamu nggak dapat tuh satu rakaat, harusnya ditambah lagi begitu. Nabi nggak ngomong itu. Tapi Nabi ngomong semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Yang dimaksud jangan diulangi di sini bukan kemudian tadi diampuni. Bukanlah nggak mengapa, kamu sudah dapatkan itu rakaat yang tadi, bukan itu. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah rukukmu sudah dari jauh sebelum masuk ke shaf, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dari rumah Allahu Akbar ruku', kita ruku' aja Pak, jalan sampai masjid ya. Sambil Allah udah jalan, sambil Allah aja sambil jalan ya. Enak amat begitu Pak ya. Udah gitu rumahnya samping masjid lagi, udah salat di masjid aja, di rumah aja deh ya. Lagian juga masjidnya speakernya keluar kan, bisa kedengaran. Ya. Jadi itu makanya Nabi mengatakan wala ta'ud, jangan kau ulangi seperti itu ya. Baik, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini sahabat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan idza ji'ta wal imam muraqi, jika kamu datang dan imam dalam keadaan rukuk, fa wada'ta yadayka ala rukbataika, maka kemudian engkau meletakkan tanganmu di kedua lututmu qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum ya, imam itu mengangkat kepalanya, faqad adrakta, maka engkau telah mendapatkan satu rakaat begitu ya. Nah, inilah hadis-hadis yang terkait dengan pernyataan yang pertama ataupun pendapat yang pertama, bahwa kita mendapatkan rukuknya imam berarti kita mendapatkan satu rakaat. Ya, jadi begitu. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan la ya'taddu birraq'atil lati la yaqra'u fiha al-masbuk al-Fatihah khalfal imam. Tidak dihitung satu rakaah birraq'ati allati, yang dimana la yaqra'u fiha al-masbuk al-Fatihah khalfal imam. Orang yang masbuk itu tidak bisa membaca al-Fatihah di belakang imam. Sehingga ini membantah pendapat tadi yang pertama. Ya kan? Karena kalau yang pertama itu kan dia belum mendapatkan Al-Fatihah, orang sudah rukuk kan. Nah, sehingga bagi yang masbuk kalau tidak mendapatkan Fatihah ataupun tidak bisa membaca Fatihah di belakang imam, maka dia dianggap tidak mendapatkan rakaat itu meskipun dia mengikuti rukuknya imam. Tidak dihitung satu rakaat. Ini mazhabnya Imam Bukhari, Ibnu Hazm. Ya. Kemudian ada satu dari ulamanya Syafi'i yang bernama Taqiyuddin As-Subki. Ya. Kemudian ada Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Dan beberapa para ulama-ulama yang lainnya. Hujah mereka apa? Hujah mereka dengan hadis yang sama. Ya. Hadis yang tadi dibawakan oleh pendapat yang pertama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu." Jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju ke salat. Ya, hendaknya kalian dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, apa yang kalian dapatkan ikuti dan apa yang tertinggal maka tambahilah. Ini hadits umum, ya, hadits umum. Ada makna apa yang tertinggal ya tambahilah, ya sudah. Berarti kalau sudah tidak mendapatkan dari awal, kita tidak membaca Al-Fatihah, ya berarti kita harus menambah, mengulang rakaat yang tadi.
Meskipun kita mendapati imam dalam keadaan rukuk dan kita masih ikut rukuk seperti itu. Qalu, mereka mengatakan, faman adrakar ruku'a faqad fatathul waqfata wa qira'ata ummil Qur'an. Mereka mengatakan barang siapa yang mendapatkan rukuk maka sesungguhnya ia telah melewatkan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Kita tahu bahwa berdiri itu salah satu dari rukunnya salat. Al-Fatihah juga termasuk rukunnya salat. Ya. La tatimmu salata illa bih, karena tidak akan sempurna salat seseorang itu kecuali dengan keduanya itu. Wa huwa ma'murun bin nasi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Sehingga fala yajuzu takhsis syai' min dzalika bi ghairi nassin akhar wala sabila ila wujudihi. Ya, ia tidak boleh mengkhususkan sesuatu darinya tanpa ada nas lain, ada dalil yang lain, dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya. Begitu. Kemudian pendapat yang kedua ini membantah pendapat yang pertama yang mengatakan membawakan dalil man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Ya. Maka dikatakan fa wa haqqun wa hujjatun alaihim. Benar ini, dan ini merupakan bantahan atas mereka sendiri sebenarnya. Kenapa? Li'annahu ma'adzalika la yasqutu anhu qada'a ma lam yudrik minas salati bila khilaf. Karena walaupun demikian tidaklah gugur ya, darinya kewajiban mengqadha apa yang tidak didapatinya dari salat tersebut dengan tanpa diperselisihkan. Ya. Artinya adalah walaisa fil hadithi annahu in adraka ruku' faqad adrakal waqfah. Dalam kata lain, dalam hadis ini tidak disebutkan jika ia mendapatkan rukuk maka ia mendapatkan berdiri, kan nggak ada, ya kan? Kalau Anda mendapatkan rukuk, ya Anda dapat berdiri juga, mendapatkan Fatihah juga, kan begitu, tidak ada. Secara khususnya tidak ada. Ya. Dan mereka yang berpendapat di pendapat yang kedua ini mengatakan memaknai kata rakaat di sini bukan rukuk tapi satu rakaat yang utuh. Ya. Bisa berdiri, kemudian bisa membaca Al-Fatihah. Nah, jadi begitu ya. Nah, inilah hujah mereka, dan hujah-hujah yang lainnya terkait dengan bantahan-bantahan saja. Bantahan-bantahan dari pendapat yang pertama. Taib. Lalu bagaimana? Mana yang paling benar? Ya. Taib. Permasalahan ini ada sebagian ulama yang merojehkan pendapat yang pertama. Ada sebagian juga yang merojehkan pendapat yang kedua. Jadi seperti itu. Namun sangat bagus sekali dalam kitab ini mengatakan begini. Ba'da mutala'ati adillatil fariqain. Ya. Setelah menelaah dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Falladhi yadhhar li, kata penulis dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ini mengatakan yang paling jelas untukku anna atillatal jumhur la yutma'anna bimithliha ila isqati ruknail qiyam wa qiraatil Fatihah. Bahwa dalil-dalilnya jumhur itu tidak meyakinkan untuk dapat menggugurkan dua rukun salat. Yaitu apa? Al-qiyam, berdiri, kemudian yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya. Sehingga sang penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, kalau kita lihat dari bantahan ini, beliau memberikan kesimpulan bahwa ya, mendapatkan satu rakaat itu yang mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Untuk lebih kehati-hatiannya, dia mendapatkan berdiri dan juga bisa membaca Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Namun tetap pendapat jumhur ulama tidak boleh disalahkan. Dia mengatakan demikian. Ini pandangan dia sendiri. Tapi pendapat jumhur ulama tidak bisa disalahkan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang tadi disebutkan. Termasuk tadi keadaannya Abu Bakrah ketika rukuk kemudian sambil berjalan. Andaikan itu tidak menyempurnakan sholatnya ataupun rakaatnya, tentunya Nabi SAW akan menegur dia
dan menyuruh Abu Bakar ini untuk menambah 1 rakaat lagi. Jadi seperti itu ya. Sehingga wallahu taala alam bisawab, ya sekarang tinggal kita bersikap bagaimana ya. Apakah kita mau mengikuti mayoritas ulama ataupun pandangan beberapa ya ulama-ulama yang semisal Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab ya. Itulah fikih Pak ya. Silahkan monggo bagi yang mau milih kan begitu. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, fawaid tata'allaqu bil mas'alati sabiqah. Ada beberapa faedah yang ada kaitannya dengan masalah-masalah sebelumnya terkait dengan madhabnya jumhur ataupun pendapatnya jumhur. Ya. Tadi pendapatnya jumhur yang mendapatkan 1 ruku' ya berarti mendapatkan 1 rakaat begitu. Ada pertanyaan yang pertama, hal yarka'udun as-saffi li idrakir ruku'? Apakah boleh ruku' sebelum sampai shaf untuk mendapatkan ruku' bersama imam? Nah, di sini disebutkan qad taqaddama anna Abu Bakrah lamma raka'a duna shaf qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'ud. Sudah kita sebutkan ya tentang Abu Bakrah ini ketika dia ruku' sebelum sampai shaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Fanahu anil 'aud ila ruku'i duna shaf. Nabi melarang untuk mengulangi ruku' sebelum sampai shaf. Ya. Jadi begitu larangannya seperti itu ya. Itu yang pertama, sehingga ya bukan larangan terkait dengan tidak mendapatkan 1 rakaat dalam rukuknya tersebut, tapi larangan Nabi kaitannya dengan apa? Rukuknya Abu Bakrah itu sebelum memasuki shaf ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hal yushtaratul itmi'nanu fi ruku'i li idrakir rakaah? Apakah disyaratkan tumakninah dalam ruku' untuk mendapatkan 1 rakaat? Misalkan imam Allahu akbar, ya, tiba-tiba kita buru-buru Allahu akbar, baru kita meletakkan kedua tangan kita di lutut, sudah imam sami Allahu liman hamidah. Seakan-akan kan nggak ada tumakninahnya Pak, nggak ada jedanya sedikit pun. Yang penting kita dapat. Nah, apakah disyaratkan ataupun tidak? Maka sebagian para fuqaha mengatakan yushtaratu an yatma'innal ma'mum fi ruku' qabla irtifa'il imam an haddir ruku'il mudzi. Disyaratkan tumakninah bagi makmum dalam ruku' sebelum imam mengangkat punggungnya dari batasan ruku' yang sah. Makanya kalau antum sudah melihat imam sudah mau berdiri sami Allah, antum jangan set langsung sami Allah. Ya, tetap antum nggak mendapatkannya. Jadi kita mendapatkan 1 rakaat ya, menurut jumhur ya, mendapatkan 1 rakaat ketika imam itu sedang rukuk ya, ketika imam sedang tumakninah rukuknya, maka kita ikut rukuk. Ya. Makanya dulu Nabi SAW nanti di akhir-akhir pembahasan kita, beliau mencontohkan bagaimana beliau selalu membaca surat yang paling panjang di rakaat pertama dan rukuk paling panjang di rakaat pertama. Tujuannya apa? Untuk menunggu barangkali ada jamaah yang ingin mendapatkan 1 rakaat dari awal sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya. Baik. Ya. Idza syakka fi idrakir ruku'i mal imam, jika ia ragu apakah mendapatkan rukuk bersama imam atau tidak, maka fasai annahu la yudrak li anal asla adamu. Ya kalau kita ragu-ragu ya berarti kita enggak mendapatkannya. Kenapa? Karena kalau dalam kaidah itu disebutkan al aslu adamu. Asalnya itu kita tidak mendapatkan. Ataupun bahasanya asalnya itu kita kan belum rukuk. Ya kan? Ya, sehingga kita belum mendapatkan kalau kita syak ataupun ragu-ragu. Tapi kalau enggak syak, enggak ragu-ragu ya yakin saja ya. Jadi begitu. Wa qila yakunu mudrikan li annal asla baqa'u ruku'il imam.
ada yang mengatakan ia tetap mendapatkannya meskipun dia ragu. Kenapa? Kaidahnya di balik al-aslu baqa ruku'il imam wa atamul irtifa'i hatta yathbuta irtifa'uhu biyaqinin. Ya. Jadi asalnya itu adalah baqa ruku'il imam, ya. Masih adanya rukuknya imam, bukan rukuknya kita. Ya. Sehingga kita mengikuti imam, karena imam masih rukuk, ya berarti kita mendapatkan rukuknya imam tersebut. Sehingga meskipun kita agak ragu-ragu, ya tetap kita mendapatkannya. Jadi seperti itu. Hatta hingga benar-benar imam itu bangkit, kita yakin dia telah bangkit. Kalau masih Allahu Akbar, ya, kemudian kita ikut sami, kita ketika mau nempelkan kedua telapak tangan kita, kalau kita imam sudah sami Allah, itu. Tapi kita sudah masuk ke dalamnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal tudzi'u takbiratan wahidatan inda idrakir ruku. Cukup enggak? Cukup satu takbir saja ketika kita ruku. Nah, di sini disebutkan idza adrakal imamu fi halir ruku'i, ya. Idza adrakal imama fi halir ruku'i, ya. Jika ia mendapatkan imam dalam posisi ruku', fa inau tudzi'u takbiratan wahidah, maka cukup baginya satu takbir saja. Fayukabbiru lil ihram fayudzi'u an takbiratir ruku'. Cukup dia takbiratul ihram dan itu cukup untuk menggantikan takbir ruku'. Walau kabbara takbiratain, ya, jika ia bertakbir dua kali, ihdahuma lil ihram wal ukhra lil ruku' lakana ahsan. Maka kalau takbirnya dua kali, pertama takbiratul ihram dulu masuk, kemudian takbir intiqal, maka itu lebih baik. Itu katanya seperti itu. Tapi sekali saja itu dikatakan cukup katanya. Begitu, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Nah, ini madzhabnya Syafi'iyah tentunya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga dalam qawaidnya beliau menyebutkan demikian. Nah, kalau Ibnu Rajab mewakili madzhabnya Hambali seperti itu. Kemudian faedah, la buta an ya'tiya bi takbiratil ihrami qa'iman fa in ata biha aw bi ba'dihha ba'da an yanhana lam tudzihu li annahu ata biha fi ghairi mahalliha wa li anal qiyama fiha ruknun. Nah, faedahnya begini, dia harus mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jika ia mengucapkan takbir atau sebagian dari takbir setelah ia merunduk, maka itu tidak sah. Artinya dalam keadaan posisi berdiri, baru Allahu Akbar. Kalau memang mau langsung ruku ataupun mau takbiratul ihram dulu Allahu Akbar. Jangan langsung Allah, ya, jangan langsung Allahu Akbar, jangan begitu. Enggak boleh. Tapi dalam keadaan berdiri dulu Allahu Akbar langsung ruku. Ataupun Allahu Akbar kemudian takbir intiqal Allahu Akbar ruku. Maka itu tidak mengapa. Kalau kita sudah merunduk dulu baru kita takbir, maka itu tidak sah. Ya. Kenapa? Untuk memasuki satu rakaat itu kan harus ada dalam keadaan berdirinya. Nah, ini mungkin bisa membantah tadi yang mengatakan tidak mendapatkan berdiri. Nah, ini bisa kita mendapatkan berdiri meskipun kita menggugurkan Al-Fatihah seperti itu. Kemudian hal yang tadirul imam idza ahassa bidakhil liyudrikar ruku'a awil jamaah. Apakah imam boleh menunggu apabila mengetahui ada makmum yang baru datang agar mendapatkan ruku' atau salat jamaah? Boleh. Ya. Dipanjangkan boleh kalau lagi kericak-kericik gitu. Baca aja Al-Baqarah. Ya. Kalau memang masih kericak-kericik, tambahi Ali Imran, Pak. Jadi biar dapat semuanya ya jamaah ya. Jadi seperti itu. Ya, ya enggak begitu juga, Pak ya. Tapi andai kan kita ingin menunggu, ya diperbolehkan. Ya. Imam boleh membaca bacaan yang lebih panjang lagi. Itu tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, tikrarul jama'ati fil masjidil wahid. Salat berjamaah yang dilaksanakan lebih dari sekali dalam masjid yang sama. Boleh enggak sih? Dalam satu masjid yang sama tapi ada pengulangan salat berjamaah. Ya. Nah, di sini ada dua keadaan masjid itu. Pertama adalah masjid yang ada di pasar, ya, atau di jalan-jalannya manusia yang biasa dilewati. Ya.
artinya masjid umum lah, bukan masjid komplek bahasa kita begitu. Maka yuta'aqabu alaihin nas faujan ba'da faujin. Ya. Sehingga orang itu biasanya datang bergerombol masuk masjid, ya kan. Terkadang kalau di pasar itu masjid kadang nggak cukup, ya kan. Kalau dalam keadaan yang seperti ini maka ini diperbolehkan. Ya. Dalam keadaan seperti ini di pasar atau di jalan. Ya. Kayak contohnya misal ada masjid yang di samping jalan ya, nah, jalan besar nih buat lalu lalang orang, buat persinggahan, maka pengulangan sholat berjamaah itu diperbolehkan. Ya, karena memang keadaannya seperti itu, masjid transit istilahnya lah. Gitu. Kemudian keadaan masjidul hayy lahu imamun ratib, ya, masjid setempat, masjid komplek, dan dia punya imam rawatibnya juga. Nah, inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama ya. Ada dua keadaan seseorang itu dalam masjid itu ada pengulangan sholat berjamaah. Yang pertama adalah an yakuna amron aridon, terjadi secara spontanitas. Arid itu ya secara spontan ya. Wal aslu annal jami', pada dasarnya semua orang illa man ta'akhkhara li udhrina, kecuali orang yang terlambat ya karena suatu udzur ya. Yusalluna ma'al imami ar-ratib, seharusnya kita ini salat bersama imam rawatib. Ya. Namun fa ahyanan yadkhulu ithnani aw aktsar wa qad sallama al-imam. Terkadang ada dua jamaah yang ternyata terlambat. Ya, 2 ataupun 3 setelah imam itu salam. Ya, sehingga kalau sudah dalam keadaan seperti ini yang disyariatkan baginya untuk mendirikan jamaah lain, dan ini tidak makruh hukumnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Lah, ini pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa para sahabat untuk menemani ada satu sahabat yang telat dalam sholatnya. Sudah, kamu temani dia untuk jamaah. Artinya kan itu masih diperbolehkan. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian keadaan yang kedua, an yakuna amran mu'tadan radiban mutawati'an alaih. Hal itu dilakukan secara rutin dan sesuai kesepakatan. Misalkan ya at-tafiqu kullu ta'ifah. Contohnya kesepakatan setiap kelompok nih. Contohnya ini Masjid Baitur Rahmah. Ya. Nanti kita yang madhab Hambali dulu yang sholat ya. Setelah itu baru nanti madhabnya Syafi'i. Bagi yang madhabnya Maliki nanti sholatnya setelah Syafi'i. Bagi yang madhabnya Hanafi nanti sholatnya setelah Maliki. Jadi begitu. Nah, hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Ini menjadikan perpecahan umat. Tidak boleh jamaah. Makanya tidak ada dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Hal ini terjadi setelah ada madzhab ataupun madzhab yang jumlahnya banyak, kemudian terlalu fanatik terhadap madzhab tersebut. Padahal kita tidak boleh untuk fanatik terhadap setiap madzhab, karena madzhab kita merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat adillah ataupun dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang ada. Kita ambil yang paling arjah di antara pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para imam tersebut. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu benar maka itulah madhabku. Sehingga kata Imam Syafi'i, tinggalkan perkataanku kalau seandainya ada hadis yang sahih, yang benar. Sehingga tidak ada kemutlakan dalam bermadhab. Ya. Oh, berarti ente campur-campur? Bukan campur-campur. Siapa yang campur-campur? Ya. Kita merujuk kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ente merendahkan Imam Syafi'i dong. Siapa yang merendahkan Imam Syafi'i? Ya, itu kan kesimpulan-kesimpulan ente aja. Ya. Tidak. Ya, artinya begini. Andai kan ada satu masjid yang dia terkadang sekarang Pak dibilang kita madhab Syafi'i ya juga nggak Syafi'i amat kan. Syafi'inya kalau enak saja, kalau yang nggak enak ya jangan yang Syafi'i lah, nyari madhab yang lain kan gitu.
Iya, seringnya begitu. Ya. Maka apakah ketika mereka menuduh, oh, ini madhab nggak jelas, ya Anda sendiri juga madhabnya nggak jelas kok, ya kan? Jadi seperti itu ya. Tidak mutlak untuk bermadhab, itu tidak mutlak. Artinya tidak berpatokan fanatisme terhadap suatu madhab paling benar, itu tidak mutlak. Jadi seperti itu. Rujukan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya maka seharusnya yang kita terima dan yang kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Jadi begitu Pak ya. Sehingga andaikan misal nih ada yang imam sholat subuh yang dimana di masjid itu dia tidak kunut, ya antum nggak perlu mengucapkan tasbih subhanallah, kemudian antum sujud sahwi sendiri, ini nggak boleh. Ya. Apakah sebegitunya membaca kunut itu dianggap sebagai sesuatu yang rukun? Kan tidak juga. Ya, kunut itu sunnah. Pandangan Imam Syafi'i juga kunut itu adalah sunnah. Beliau mengatakan kalau kunut itu doa, maka tentunya tidak mengapa kalau dibaca di setiap subuh. Ya. Tapi tidak memutlakkan, sehingga andaikan pun kita ikut berjamaah yang tidak kunut, ya maka tidak perlu kita sujud sahwi ataupun bertasbih subhanallah. Imamnya tahu, bukan lupa, orang tahu imamnya. Nggak kunut biasa, nggak kunut. Cuman orangnya itu nggak pernah sholat di tempat itu. Ya. Jadi seperti itu. Begitu pula bagi kita yang sholat di belakang yang mungkin yang selalu kunut ya. Andaikan itu mereka kunut, ya kita kunut. Kalau nggak kunut kita mau ngapain Pak? Mau diem aja? Kan tidak. Dia doa kita amini. Kita ikuti imam. Gitu. Ya. Kalau kita jalan gawa kok masuk yang kunut tetap ngotot, yang nggak kunut salah sholatnya, kan tidak. Jadi seperti itu. Jadi kalau seperti ini masih dibawa menjadi satu perbedaan, menjadi pertentangan ya, kemudian saling mengecat salah, ya ini nggak akan selesai Pak. PR-nya masih banyak. Yang nggak sholat itu lebih banyak daripada yang sholat, kan begitu. Buktinya sholat subuh itu yang masih satu soft kan. Kecuali kalau sholat subuhnya setiap masjid itu kayak sholat Jumat, nah itu dibahaslah masalah-masalah yang seperti itu kan. Sholat subuhnya aja kadang satu soft nggak ada, ya, gitu ya. Itu mau bahas yang lainnya. Nah jadi begitulah mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Nah, silakan Pak. Sholat tapi sambil minta dia langsung dipindah apa dikumpulkan apa tidak? Baik, tidak ada contohnya dari Nabi yang seperti itu Pak. Ya. Kita mau negur kan nggak enak, belum tahu katanya boleh. Oh iya. Jadi kita disakir juga kayak nggak enak. Karena Allah kan dia langsung. Iya. Sebenarnya begini, kaedahnya dalam ibadah itu begini Pak. Ya. Jadi al aslu fil ibadah haram. Jadi asal ibadah itu sebenarnya haram. Illa ma dalla dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu terkait dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah muamalah itu al aslu fil muamalah mubah. Dalam urusan muamalah itu semuanya boleh kecuali ada yang mengharamkannya. Jadi begitu. Artinya selama itu tidak ada perintah untuk melaksanakan perkara yang seperti itu, ya. Dan bahkan Nabi sendiri kan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita perlu pelajari, ya. Andaikan hal yang seperti itu kemudian dia mengusap ke mukanya, itu tidak ada nas ataupun dalilnya, bahkan hatta hadis dhaif pun nggak ada Pak. Nah, terus dia nyari di mana, kan begitu? Enggak, saya pengen ini saja, setelah sami Allah saya pengen ngusap muka saya. Ya enggak boleh. Ya. Apa arti sholat? Ulama itu mengatakan sholat itu apa? Ya. Ibadah yang diawali wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ya. Jadi yang mengharamkan itu takbir, artinya kalau sudah takbiratul ihram, segala gerakan ucapan yang tidak ada nasnya sama sekali tidak boleh kita lakukan ataupun tidak boleh kita ucapkan kecuali benar-benar ada udzur.
Ada pintu gedor ataupun anak tiba-tiba gludak ada jatuh ke lantai ya. Nah, boleh kita melakukan satu gerakan. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Membatalkan sholat tanpa udzur aja kan nggak boleh, dosa hukumnya. Ya. Jadi seperti itu. Apalagi hal-hal seperti sami Allah. Yang diperintahkan untuk Nabi itu kita ya meletakkan kedua tangan kita ya seperti semula. Yang dimaksud semula sebagian ulama semula ketika sedekap, sebagian ulama lagi mengatakan semula seperti biasa tarosul begini. Jadi nggak ada begini dulu, nggak ada. Ya. Jadi begitu. Nah sebenarnya kalau ada orang begitu saya mau tanya, Pak, kenapa nggak setiap Allah sujud begini lagi, duduk begini lagi, sujud begini lagi gitu saja kan? Itu kenapa nggak begitu saja? Capek ente sholatnya. Makanya sekali lagi Pak ya. Begitu nikmatnya ketika kita mengamalkan satu amalan ada landasan dalilnya, ya, sehingga tidak memberatkan bagi kita. Agama ini mudah. Ya, Nabi itu mengatakan sendiri, Inna dina yusrun. Agama ini sangat mudah. Jangan Anda persulit. Ya, coba kita telaah. Ya, yang sebagian masyarakat kita menganggap itu bagian dari ibadah, ternyata bukan ibadah. Pasti memberatkan. Saya yakin. Meskipun dia enggak kok, saya tetap mau nyari pahala. Iya, ente yang punya duit. Yang enggak punya duit pasti memberatkan. Pasti. Berat bagi dia. Padahal agama ini sangat mudah. Orang enggak bisa berdiri aja bisa duduk sholatnya. Orang enggak bisa duduk bisa berbaring sholatnya. Kalau enggak bisa berbaring disolati. Ya kan? Mudah sekali. Jangan dipersulit. Itu dalam agama kuncinya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga mengikuti tuntunan Nabi SAW itu tentunya lebih utama dibanding kita mencari praktek-praktek ataupun model-model tata cara ibadah yang nasnya dalilnya itu tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu Pak, gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.